Ini kita bikin bumbu untuk nasi goreng. Jadi di sini tuh kerjanya memang jauh lebih nyantai ya. Kenapa aku bilang dia kayak ular? Karena dia makannya 2 kali sehari. Dia makannya 2 kali sehari, bener kan? Jadi ikan dicampur sama jengkol. Mau lihat sini. Ini makan tuh gini. Kenapa ya? Ya jengkolnya dibanyakin, kalau lu mana jengkolnya? Ya elah. Halo, kembali berjumpa di vlog Reza in Holland. Ini vlog pertama aku di tempat kerja aku yang baru. Jadi mungkin belum banyak yang tahu kalau per tanggal 1 Juni ya, aku tuh udah pindah tempat kerja. Dan mungkin alasannya kalau ditanya kenapa pindah tempat kerja gitu. Jadi aku dari kemarin-kemarin juga di live aku udah bahas bahwa aku pengen cari pengalaman kerja baru dan aku pengen lebih mengeksplor pengalaman-pengalaman di tempat kerja yang lain gitu. Nah sekarang aku akan coba tempat yang baru dan aku kerja di Purnama untuk sementara waktu. Kenapa sementara waktu? Karena aku tuh sebenarnya dijadwalkan untuk bekerja di Amstelveen. Amstelveen itu pusat lokasinya di Amsterdam. Tapi dikarenakan tempat itu belum selesai sampai sekarang, jadi ceritanya ini aku kerja di Amstelveen itu untuk masak untuk 2 restoran. Jadi restoran Purnama dan restoran Warna Baru. Dan kalau restoran Purnama ini tempat sekarang ini, dan pernah aku juga bikin vlog di sini waktu mereka opening. Dan satu lagi Warna Baru. Nah Warna Baru ini belum selesai juga gitu. Dan karena dapurnya belum selesai, jadi untuk sementara sekarang udah minggu ketiga aku di Purnama dulu. Jadi mengisi kekosongan aku di sini dulu seperti biasa masak dan segala macamnya. Dan nanti kalau udah selesai di sana kemungkinan sih minggu depan gitu ya. Mungkin awal Juli aku udah di sana atau sebelum Juli aku udah di Amstelveen. Itu nama tempatnya itu namanya Dapurku. Jadi nanti aku akan bikin vlog juga di sana, tapi untuk sementara aku di sini dulu ya, masak seperti biasa dan mungkin peralatannya tidak seperti yang pernah kalian lihat di tempat kerja aku sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kita bisa cari pengalaman, terus koleganya juga di sini sama asiknya kayak di Sampurna. Nah ini hari Senin aku kerja bareng sama Vivi ini dari Jakarta. Jadi kita bikin produksinya itu tidak besar atau banyak seperti yang tempat aku sebelumnya. Kita bikin yang karena juga kapasitas tamunya juga tidak seperti tempat aku lama gitu. Jadi kalau yang lama itu kan dari pagi sampai malam buka gitu. Nah kalau ini hari Senin sampai Rabu tidak dibuka untuk lunch, tapi baru ada lunch itu atau makan siang itu baru dibuka dari Kamis sampai dengan hari Minggu gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi kita makannya produksi nggak banyak. Tapi nanti kalau udah di tempat yang di Amstelveen aku akan masak lebih banyak karena itu untuk 2 restoran ya. Dan kita juga rencananya akan menjual beberapa produk untuk disebarkan ke restoran-restoran yang ada di Belanda. Jadi saksikan vlog pertama di tempat kerja yang baru. Nah, ini restorannya jadi panjang, nggak begitu gede gitu ya. Dari ujung sana sampai ke sini. Nah, ini sistem dapurnya tuh kita open kitchen. Ini sorry lagi berantakan karena memang tidak dibuka untuk makan siang. Ini dapurnya open gitu, konsepnya seperti ini. Itu Vivi, halo Vivi. Vivinya malu, tadi udah izin duluan tadi. Nah ini juga nggak begitu besar, tapi cukup untuk kapasitas yang harus dimasak. Ya ini barnya. Terus ini tempat kalau kita dinginin makanan ya di sini karena memang dapurnya kecil. Dan maka dari itu karena dapurnya kecil, jadi pemilik restoran ini punya ide untuk bikin kita bikin dapur yang gede. Karena di sini tidak memungkinkan untuk bisa masak yang banyak-banyak, jadi makanya dibikinlah dapur di Amstelveen itu. Oke, sekarang kamu ganti baju dulu. Kira-kira kita masak apa? Ini masak apa kita hari ini, Vi? Banyak ya?
Nggak banyak sih masaknya. Bikin nih, tahu siomay, martabak, bumbu basis. Jadi ini menunya beda dari yang sebelumnya. Kita juga menyediakan makanan vegan, jadi untuk yang tidak makan daging, ayam atau telur, kita juga siapin menu-menu vegan di sini. Ya udah, ambil baju lo. Apaan? Yang mana? Oh, lampu nggak apa-apa sih, kan nggak ada orang. Oke, kita bikin. Kamu udah bikin apa, Jevi? Kuah bakso udah. Lontong, nasi, tahu somai. Isinya udah keluarin, Vi? Isi tahu somai? Kapau, sambal hijau. Oh, sambal hijau, acak ketimun. Ya udah aku bikin yang susah dulu lah. Ayam vegan. Tahu somai. Jadi kita tuh di sini tuh bikinnya dikit-dikit. Jadi nggak masaknya yang banyak-banyak karena keterbatasan tempat penyimpanan. Jadi nggak bisa disimpan sekaligus gitu. Jadi kita bikinnya fresh gitu. Tiap hari kita masak kayak sayur lodeh. Kita bikinnya dikit-dikit, tapi setiap hari kita ganti gitu. Sistemnya kayak gitu. Jadi lebih fresh lagi. Acar ketimun juga nggak yang sampai berapa puluh biji gitu. Jadi makanya makanannya tetap fresh. Kadang aku mau bikin acar ketimun dulu. Nggak ada, Vi. Berarti yang di freeze. Nah, mungkin kalian juga nanya ini lokasi di mana? Ini ada di Javastraat. Javastraat itu ada di Dappermarkt. Jadi kalau yang dari Amsterdam Central itu bisa pakai tram ke sini atau juga naik kereta. Kereta lebih cepat karena cuma 5 menit ya, Vi ya? Dari Amsterdam Central. Dari Amsterdam Central kemana? Ke sini pakai tram? Enggak lah, 6 menit. Cepet banget, 1 stasiun. Ya. Ya, kalau pakai tram itu yang agak lama. Tapi lebih cepat itu pakai kereta. Jadi ambil jurusan Muiderpoort, dari Muiderpoort tuh tinggal turun jalan kaki. Nah, yang bikin aku tuh suka tempat ini, kenapa? Karena ini dekat pasar. Jadi kalau ada apa aja deh. Jadi kalau saya mau jalan ke tempat kerja ini, itu kiri kanan itu jual sayur, jual daging. Jadi kalau mau masak apa aja di sini tuh kayak gampang banget. Makanya aku tuh sebenarnya agak takut gitu, bukan agak takut sih, agak keberatan kalau nanti dapur di tempat baru tuh jadi gitu. Bayangin dong ya, kalau mau makan apa-apa tuh mungkin aku juga sampai sekarang belum pernah lihat lokasinya yang ada di Amstelveen itu. Karena aku tuh udah betah banget di sini. Jadi tiap mau kerja, aku tuh selalu lihat sayur. Maklum hobinya main ke pasar soalnya. Lihat pare, semua ada kacang panjang. Jadi pokoknya kalau mau makan Indonesia di sini nggak ada masalah, bener. Komplit, ada semua. Ini Vivi lagi bikin martabak telur. Mantep ya, tebel isinya, Pi. Iya, by request. Pakai gitu. Nah, ini hasilnya kayak gini nih. Ini aku lagi nyicipin testing food. Martabak. Gue bawa ikan. Ya, ikan asap itu. Oh, makrel. Ya. Nanti tinggal disubir. Karena aku ada pare kemarin aku beli. Iya, belum sempat dibikin. Iya, jadi kulkas aku lihat. Iya. Kamu suka nggak lalapan pare? Enggak. Belum pernah nyoba. Aku nggak suka pare. Serius? Iya. Enak banget tau, Wi. Itu pare. Enggak. Oh, Enggak. itu kecil-kecil ya? Di pare gitu deh. Ya, aku nggak, belum pernah. Maksudnya? Yang kalau pare yang udah matang aja kurang suka. Enak tau. Ini aku beli ikan makrel.
Nanti mau buat makan siang nanti. Sama lalap pare. Pare itu kecil-kecil yang apa? Kalau nggak sih kayak bentuk-bentuk tikus bentuknya ya. Iya, kecil. Bukan penyis pare Indonesia itu. Kalau pakai pare Indonesia kan gede-gede. Hijau banget ya Kak ya? Kalau ini kecil-kecil nanti. Warnanya juga beda. Ini acaranya udah selesai dimasak, dipotong. Kita bikin apa lagi, Vi? Hah? Sambal hijau atau ya? Sambal hijau, iya. Kapau. Iya. Ini kita bikin bumbu untuk nasi goreng. Ini basis bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, sama udang kering. Ini resepnya pernah aku share di vlog sebelumnya. Ini sekarang aku lanjut lagi bikin telur dadar Padang. Ini daun kunyit lagi dipotong. Nasi gulai kapaunya belum bisa dibikin karena nangkanya habis ternyata. Jadi kita nunggu dulu nangkanya datang. Tapi nggak mungkin dia terakhir ini, Vi ya? Enggak Kak. Besok? Yes. Oh. Terus di sini baru aku mau masak. Lapar juga nih. Vivi udah makan duluan dia. Kadang nggak suka makan ikan makrel. So, ini udah ada daun bawangnya, udah bawang putih, ada cabai. Lalu ditambahin telur sama merica. Oh, kepala gua agak pusing ya, Vi ya? Udah mau makan aja dari tadi. Oh, masa sih gara-gara makan? Iya. Apa? Kurang minum juga ya. Ini telur. Kita pakai 30 telur. Harusnya tuh kalau pakai kalau bikin telur Padang ini supaya dia naik tuh pakai telur bebek. Lagi lebih gurih kan rasanya ya. Ini 30 telur ini masukin ya. Udah ditambahin sama bumbu merica tadi. Nah, kalau biasa kan telur Padang itu kan digoreng. Nah, ini pakai sistem dikukus. Jadi setelah itu baru digoreng lagi pas mau disajiin. Ini tempat untuk ngukusnya diolesi minyak supaya nggak lengket. Itu tinggal dikukus. Jadi kita di sini jual nasi Padang. Ini nasi Padang itu isinya ada gulai nangka sama rendang, ada telur dadar Padangnya ini yang aku bikin. Sama apa lagi sih, Vi? Ayam balado. Oh, ayam balado. Sama sambal hijau. Oh ya, sambal hijaunya juga ya. Nah, sebelum masak ya, aku udah lapar juga nih. Aku mau bikin tempe dulu. Ini tempe kita jual juga di sini untuk yang vegetarian. Jadi kayak tempe orek gitu. Dulu sebelumnya udah ada di tempat aku juga. Cabai, bawang putih sama laos, daun salam. Itu tinggal ditumis sama tempe dan tahu dipotong-potong.
sini pakai api gitu. Jadi apinya bisa di setel. Apa? Bumbunya. Ini dimasukin tempe mataku. Jadi di sini tuh kerjanya memang jauh lebih nyantai ya. Enak. Dan yang paling penting dimanapun kita kerja, yang penting kita senang melakukannya, hati bahagia. Kita masih kita apa nih? Oke, sekarang kamu masak ya. Ini buat makan siang. Tadi Vivi udah makan siang duluan nih ya. Nggak mau nungguin. Tapi nanti jam 2 siapa yang masuk biar ini? Anda? Ya. Di sini tuh ada namanya Raini ya. Raini itu kayak ular. Kenapa kayak ular? Emang bener kayak ular. Kayak ular. Tapi namanya kan gerimis. Namanya Raini gerimis. Udah pasti dia saat gerimis itu lahir. Kenapa aku bilang dia kayak ular? Karena dia makannya 2 kali sehari. Dia makannya 2 kali sehari, beneran? Iya, katanya karena dari yoga. Terus nggak lapar? Enggak, katanya. Terus aku bilang nggak pingin, enggak, biasa aja katanya. Kan aneh banget. Makanya badannya segitu. Badannya tipis banget ya. Ini ikannya udah apa nih? Ikan asap ceritanya. Nah, terus aku mau masak, dibikin, disuwir gitu ikannya disuwir gitu. Jadi dagingnya doang yang diambil, dicampurin sama sambal, cabai, bawang, terus ditumis gitu. Nah, ada pare, karena yang si Vivi juga nggak mau makan pare, ya udah parenya nanti dilalap aja. Enak loh ngalap pare, apalagi ke pare itu seger. Sambalnya nggak ada. Hah? Sambalnya nggak ada. Ini pakai ikan. Jadi kayak ikan suwir gitu. Nah, ini tinggal diginin doang, misahin kulit sama tulangnya. Kamu nggak pernah makan ini, Vi? Aku nggak suka yang smoke, Pak. Oh. Kalau yang biasa aku suka. Alasannya kenapa? Ya aromanya aja ya, beda ya. Enak ah. Oh. Kalau smoke beef enak. Smoke hitam kurang kayaknya. Ada yang kalau di Bengkulu itu yang kering banget, Vi ya. Ikannya, Vi, itu enak di santan loh, Vi. Udah azan, Vi, sembahyang dulu kita. Emang sekarang jam berapa sih? Jam 2? Jam 2 kurang separuh. Oh. Nah, ini cuma dipisahin aja nih tulang sama ininya. Kan tulangnya juga lumayan banyak. Jadi hati-hati kalau makan ini. Dan ini tuh kalau lagi ada diskon murah ikannya. Tapi kalau hari-hari biasa kalau lagi nggak ada diskon sampai €3,50 harganya. Nah, udah digini doang nih. Ini sebenarnya udah bisa langsung dimakan ya. Bisa digoreng lagi, atau dipanasin terus pakai sambal colo-colo gitu. Kita tumis cabenya ya. Pedes cabe ya. Baunya. Ini aku masukin daun jeruk supaya lebih wangi sambalnya. Terus baru kita masukin langsung ini ikannya.
Kalau dimasukin jengkol enak kali ya ini. Oh ya lu nggak makan jengkol itu. Karena ada jengkol di dalam. Belum diolah. Apa? Belum diolah kalau karet. Belum. Oh. Lupa. Ayu yang bawa itu. Oh, gue liat jengkolnya berpindah ke freezer sekarang. Ya. Maunya kali keluar. Nah, ini nih pare yang aku bilang tuh, ini bentuknya lebih apa? Lebih keriting gitu. Kalau pare yang biasa di pasar itu kan udah halus, permukaannya nggak kayak gini. Ini permukaannya kayak gini banget nih. Aku beli segini satu, nggak tahu berapa. Harganya 6 euro, harganya segini. Nah ini nggak ngerti nih judul masakannya apa. Kan ada jengkol tuh, ya. Terus aku pikir-pikir mau diapain nih? Udah dicampurin aja sama sambalnya balado. Jadi ini jengkolnya tipe yang udah direbus, dibawa dari Indonesia. Campurin aja sama ikan, kan udah dibikin balado tuh. Langsung masukin. Biasanya yang cemplung-cemplung gini enak loh, Fit. Hai. Oh, gila. Udah sampai aja. Mbak, sampai lu terakhir makan kapan? Oh, hari ini makan berarti? Wow. Jengkol. Makan? Oh iya. Ini yang manusia ular. Makannya 2 hari sekali. Ini telur dadarnya udah, telur padangnya udah matang juga. Sekarang aku siapin dulu ya. Mbak Ular yang makan. Oh, lu bukan Mbak Ular. Mbak Ular. Masak apa? Nih. Aku bawain sayur. Sayur apa? Jadi ikan dicampur sama jengkol. Itu Ayu, itu Mbak Ular. Karena makannya 2 hari sekali. Pak Choi. Oh, Iya. ini udah ada ini, udah ada pare. Ya udah ntar. Enggak, ini kan bikinan kamu, Vi. Aku beli bakso jadinya. Kamu suka ngelakuin ini nggak? Iya. Enak loh, cobain deh. Aduh. Mbak Ular, ayo makan. Yuk, bentar. Ini Nanti aku minta bikinin kuah ya, Bang. Kuah apa? Bakso. Kamu beli bakso? Seperti bola iya. Oh, yaudah. Biasanya kita nggak ada satu. Ayo Mbak. Iko ada pare banget. Iya, suka sampai makan pare. Enggak, pare mentah aku nggak suka. Pahit. Waduh. Hidup gua udah pahit, you know. Gua tahu itu, kelihatan dari muka lu. Jadi nggak usah pakai pare lagi, udah pahit tambah pahit nanti jadi gimana? Nggak usah diperjelas. Iya, udah kelihatan dari muka lu, muram. Kurang ajar. Ayo kita itu. Kalau di sini makannya nggak pakai tangga, makannya di kita. Siapa? Kalau di sini makannya nggak di tangga, kalau kamu biasanya makan di tangga. Oh. Ya Allah, ya Allah. Kok? Jengkolnya tua loh. Terus enak nggak? Enak. Nah, ya udah. Nggak pahit. Enggak. Cobain dong, Vi. Orang kayak aku Yang matang aja aku nggak suka. Bukan ikan doyan kok. nggak doyan emang. Penasaran kayak apa? Banget sih. Ya makanya cobain dulu. Makan nasi, jangan makan gitu doang. Ya iyalah. Nggak dulu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pahit ya? Masih pahitan muka Mbak Rani. No way.
Mantep deh pokoknya. Punyanya Mas Reza itu luar biasa. Tapi ya kalau makan jengki itu nggak sebau kayak makan pete ya. Oh ya? Makan pete kalau misalnya kencing berhari-hari loh baunya. Oh ya? Kalau jengki mah ya udah hari ini aja baunya. Besokannya Kalau nanti makan hilang. jengki bau, terus makanin pete. Tuh. Ya, sama aja loh. Mbak cobain deh pakai pari Mbak, enak loh Mbak. No, oh no. Kata gue mah ini kombinasi yang pas. Oh, Bang, no. ini lu pakai ikan itu ya? Ikan Makrel. yang diasep ya? Iya. Ikan asap ya? Iya. Bukan ingat Ayu nih makan. Makan tuh gini. Kenapa? Ya jengkolnya dibanyakin kalau lu mana jengkolnya? Ya elah. Sama doyan? Pilunya Coba dulu sambalnya. Lu coba makrelnya aja deh, makan makrel. Gua mana sebenarnya bisa bikin batu ulek kan? Pengen beli. Iya. Lupa udah gitu udah sampai ke Kalimantan terus lupa ngambil batu ulek kan. Lu mau gue bawain? Kan dekat rumah gue. Gimana? Apa Kalimantan? Nggak deket sih ya. Maksudnya kalau naik kereta cuma 10 menit. Sampai di sini dulu vlog hari ini. Kita ketemu lagi di vlog Reza dalam berikutnya. Aku mau pulang. Happy for this moment. Welcome to the family. As I am.